Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan hati, kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan memberikan buat setiap kita saat ini. Mari bersama-sama kita mulai di dalam hadirat-Nya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur senantiasa Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hidup ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kami. Saat ini kami mau siapkan setiap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau yang menjangkau setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Segala pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Kami bawa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menikmati hadirat-Mu, keindahan kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Naikkan pujian bersama, nyatakan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Penuh kasih dan sayang. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati, bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan. oh Tuhan. Menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan kami. Kau sumber kekuatan Bagi semua, bagi semua orang amin. yang membutuhkan. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan. penuh kasih Penuh dan kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan setiap kami. Kau tempat Biar kuasa kasih-Mu Tuhan dan kekuatan-Mu itu yang menjam, itu yang menaungi setiap hati kami. Oh, yang terluka sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. menara perlindungan. Engkau sumber kekuatan. Kau sumber Kekuatan bagi semua, bagi semua orang oh, yang membutuhkan. Sungguh indah Kau, oh, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati kami Tuhan. bagi setiap hati Oh, yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatan hati kami. Kau sumber kekuatan Amin. bagi semua
yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. biar kuasa kasih-Mu itu yang menjaga, menangkap setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari setiap kami. Mengalir bagi setiap hati Tuhan yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Engkau kekuatanku, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau kekuatan setiap hati kami Tuhan. Pada setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, baik buruknya, kami mau nyatakan Tuhan Engkau tetap baik. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang adalah damai sejahtera bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mari bersama katakan, sungguh Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan hati kami. Kau tempat penghiburan. Amin Tuhan. Bagi setiap hati Engkau kekuatan yang kami. terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, kami percaya. Sungguh Setiap indah Kau hari, Tuhan, setiap waktu, penuh kasih dan sayang. kami hanya bersandar dalam-Mu. Kau tempat penghiburan Hanya Yesus. bagi setiap hati Engkau yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan hati kami. Kau kekuatan hidupku Tuhan. Perkara lepas perkara kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sanggup melakukan setiap perkara. Sebab itu hati kami bersyukur dan kami nyatakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup Amin. memulihkan yang terluka, Menyembuhkan
sanggup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Engkau sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang Kami percaya menderita. Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan yang terluka, Kuasa-Mu menyembuhkan nyata yang menderita. Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah terbatas. Oh, Engkau sanggup Tuhan. Hanya nama Yesus, Engkau jawaban atas setiap perkara hidup kami Tuhan. Dia Sanggup. Amin Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara. perkara yang besar. Engkau sanggup. Dia sanggup. Dengan iman kami nyatakan Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Dia sanggup Satu kali lagi memulihkan nyatakan. hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap kami, memulihkan yang menyembuhkan terluka, setiap kami. menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan. Jesus. 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 Mari rasakan. Rasakan kasih Tuhan. Nikmati kasih itu. Kasih yang lembut, mengalir. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal. Bahkan bagi kami mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang sanggup membelah laut, menaklukkan badai yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatunya sanggup. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Yes. Yes. Mari percaya. Jesus. Yang membelah laut,
yang teduhkan badai yang mustahil. Amin, amin. terjadi Karena kuasa, karena yang pegang, yes, Dia yang pegang hidup, yang buka jalan Jesus. bagiku, Dialah pembuat mujizat yang sejati, mujizat sejati yang membelah laut. Mari dengan iman, sama-sama naikkan. Yes. Amin, amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kami percaya kuasa-Mu. Amin. Mari lebih lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa yang pegang hidup. Kau yang pegang kendali Tuhan, yang buka jalan. Amin. Kau pembuat mujizat, mujizat sejati. Mari lebih lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Yes. Kau yang pegang setiap kami, Kau membuka jalan Tuhan, Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yes, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau sanggup melakukan segala perkara besar, yang mustahil bagi kami. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kita yang percaya kepadanya. Oh, mujizat masih terjadi. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau yang pegang kendali, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut. Mari iman, yang teduhkan badai, Jesus, yang mustahil percaya terjadi, percaya Tuhan. Kau berkuasa, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang buka jalan bagiku. Percaya Yesus, Kau membuat mujizat sejati.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan, Engkau mengizinkan kami ada di mesbah doa. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami Bapa, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, bahwa kami mengerti lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di mesbah doa. Ya, kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mau terus setia untuk mencari Tuhan dan mengiring Tuhan, ya, dan semakin lebih lagi mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kita. Baik, hari ini saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan mengalami kecelakaan. Karena pekerjaan saya itu adalah tukang ojek, Bu. Tapi saya bukan ojek yang mangkal. Hanya orang-orang yang sudah punya nomor telepon saya aja, kalau mereka perlu maka mereka menelpon saya. Kebetulan waktu itu saya ada orderan untuk ambil resep obat di dokter, lanjut ke apotik. Pada waktu ke apotik itulah terjadi kecelakaan. Pas di depan apotik, motor saya ditabrak oleh motor lain. Saya taunya ketika saya sudah jatuh, mata saya tertutup dan saya cuma mendengar orang-orang pada ribut-ribut sambil berkata, "Cepet-cepet tolongin dia, ya cepet, itu kepalanya sudah keluar banyak darah. Cepet stop aja mobil orang untuk bawa dia ke rumah sakit." Saya bersyukur, Bu, ya, dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya masih sadar sampai hari ini, dan sementara dokter yang merawat saya juga menjahit luka saya. Saya saat itu sambil bergumam di dalam hati, saya menyanyi lagu pujian, "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil." Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi saya saat saya puji Tuhan, saya tidak pingsan. Dengan peristiwa itu juga Tuhan peringatkan kepada saya, ya, untuk saya memakai helm, ya. Seperti kata firman Tuhan, gunakan ketopang keselamatan. Ya, jadi saya tidak pakai helm saat itu. Dan puji Tuhan, sekarang sudah pakai helm. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sekarang saya sudah dipulihkan Tuhan, bahkan saya sekarang sudah kembali bekerja lagi, Ibu. Terima kasih, Bu, Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya, Bu, kalau kesaksian saya terlalu panjang dan mungkin penyusunan kalimatnya tidak beraturan. Tuhan memberkati. Dari Ibu Sofi di Manado. Oh, ini dari ibu-ibu ya. Puji Tuhan ya, Ibu jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Ya, luar biasa Ibu ya. Apapun yang bisa kita kerjakan selama itu halal ya, dan juga boleh menjadi berkat ya. Biarlah Tuhan terus memakai Ibu untuk menjadi alat Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu, kita percaya bahwa ya selama kita mau bekerja, apapun pekerjaan itu, asalkan itu mendatangkan kebaikan, dijalani saja. Dan ya betul seperti Ibu bilang tadi, jangan lupa kalau kerjaannya naik motor ya pakai helm ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Dan kita sekarang saudara akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Tadi malam kita sudah membaca bagaimana Salomo mengatur strategi di dalam kerajaannya. Dia mengangkat ya para gubernur-gubernur, setiap wilayah ada gubernurnya dan juga dikatakan di sana pembesar-pembesarnya. Dan bahkan sampai ke makanan ya, raja pun itu sudah digilir. Setiap kepala-kepala daerah itu digilir untuk memberi makan. Ya, dan kita tahu hikmat itu Salomo dapatkan tentulah dari Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-21, kebesaran Salomo, judul perikopnya. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, ya, mulai dari sungai Efrat sampai ke negeri orang Filistin, sampai ke tapal basar Mesir. Tadi malam kita sudah baca, ya, kita melihat dan Tuhan memberikan juga kepada Salomo hikmat, pengertian yang amat besar.
Akal yang luas, bahkan dikatakan di sana hikmatnya itu melebihi hikmat orang-orang Mesir, dan dikatakan bahwa bahkan raja-raja ya dari berbagai bangsa itu datang kepada Salomo untuk mendengar hikmatnya. Mereka bukan hanya datang untuk mendengar hikmat dari mulut Salomo, tapi mereka datang membawa upeti. Semua mendatang membawa berkat. Saudara, ketika kita ini hidup ya dengan hikmat Tuhan, maka ya berkat Tuhan itu pun juga ada dalam hidup kita ya. Kita belajar dari Salomo. Sekarang kita masuk 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Salomo membangun bait Allah ya, persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat yang pertama, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Ya, jadi kita ingat saudara, dulu Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah Tuhan. Sebab tangan Daud itu berlumuran darah karena Daud dipilih untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang jadi musuh Israel. Jadi ketika dalam pemerintahan Raja Daud, itulah waktunya Daud itu menaklukkan setiap daerah-daerah kerajaan-kerajaan. Sehingga Israel menjadi negara bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dengan bagaimana Daud itu mengokohkan kerajaannya, memerangi setiap orang, tetapi tangannya berlumuran darah. Dia banyak membunuh musuhnya sehingga dia tidak dapat membangun rumah Tuhan. Jadi ketika itu Salomo akhirnya mengutus orang kepada Raja Hiram. Ya, dan dia berkata, engkau tahu ya bahwa ayahku, kita ingat bersama dulu kisahnya, Daud pernah menawarkan diri untuk membangun bait Allah, tetapi Allah menolak melalui Nabi Nathan yang menyampaikan pada waktu itu kepada Daud. Allah mengingatkan ya bahwa ya Daud tidak boleh membangun sebab Tuhan menginginkan seorang pembawa damai bukan prajurit untuk membangun rumah doanya. Ya, dan Salomo lah yang dipilih Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi ketika itu dikatakan ya Salomo mengutus orang kepada Hiram. Dia berkata, engkau tahu ya bahwa sekarang ayahku ya sudah mati dan dia tidak diizinkan untuk membangun rumah Tuhan, ayat 4. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Jadi Salomo itu sudah enak banget saudara. Waktu dia naik menjadi raja, hampir tidak ada musuh-musuh lagi karena Israel sudah berada dalam keadaan damai. Ya, dan tidak ada lagi malapetaka menimpa, ayat 5. Dan ketahuilah aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Itu yang sudah Tuhan sampaikan dulu kepada Daud. Dan Salomo adalah pengganti Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Dikatakan ayat 6, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu. Seberapa juga kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Jadi Salomo mengirim orang kepada Hiram meminta tolong supaya anak buah Hiram membantu untuk menebang pohon-pohon aras, kayu aras dari Libanon untuk pembangunan rumah Tuhan. Salomo berkata, aku akan membayar sebab tidak ada dari orang Israel yang pandai menebang pohon. Ya, ayat 7, maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita dan berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki.
Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-8, lalu Hiram mengutus orang, ya. Jadi dia bilang baik, dia akan mau ya bekerja sama dan dia akan melakukan apapun yang Salomo kehendaki untuk dia perbuat di dalam pembangunan rumah Tuhan itu. Ya, hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang kau kehendaki. Demikianlah Hiram memberi kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Ya, saudara, kita lihat akhirnya pembangunan bait Allah digenapi lewat Raja Salomo. Ya, dan dibantu oleh Raja Hiram yang memberikan kayu-kayu yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena tidak boleh dengan kayu sembarangan, saudara, tetapi kayu yang terpilih. Ayat 12, dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya, maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo, lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Ayat 13, Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah Adoniram menjadi kepala Rodi. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Belum terhitung para mandor kepala, Salomo mengepalai pekerjaan itu, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah dari batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Ya, saudara, kita tahu bersama bahwa ya semua bahan yang terbaik dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Salomo mengerahkan 3 kali jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan bait Allah. Dan kemudian mengatur jadwal kerja mereka sehingga para pekerja tidak harus berada jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Jadi ini membutuhkan hikmat, ya, Salomo mengatur semuanya. Hal ini menunjukkan bahwa Salomo memperhatikan ya kesejahteraan para pekerja-pekerjanya, para tukang-tukangnya, ya, supaya mereka tidak terpisah lama dari keluarga. Jadi dia atur ya untuk pergantian itu. 1.000 ganti 1.000 ya, supaya para tukang itu yang punya istri, punya anak, mereka tidak berlama-lama berpisah. Ya, karena tidak boleh berpisah berlama-lama. Jadi dia atur ya semua untuk pergantiannya. Ya, 20 dikatakan di sana tadi ya, ribuan orang dikerahkan Salomo. Ya, dia mengatur jadwal kerja sehingga para pekerja itu tidak ya jauh dari keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Salomo itu memperhatikan kesejahteraan seluruh pekerjanya. Karena Salomo tahu kekuatan sebuah bangsa itu berbanding lurus dengan kekuatan dalam keluarga-keluarga di dalamnya. Salomo mengerti ya dengan kebijaksanaan dan mengakui bahwa keluarga harus selalu merupakan prioritas utama ketika kita ini menyusun sebuah pekerjaan ataupun pelayanan. Ya, bahkan saat kita mengatur jadwal orang lain pun ya kita harus sungguh-sungguh tahu akan hal ini. Dikatakan di sana akhirnya
Raja Salomo mengatur semuanya, maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dikatakan di situ saudara orang-orang Gebal ya. Gebal juga disebut Biblos. Itu terletak di utara kota yang sekarang itu adalah Beirut ya. Di dekat hutan Aras, orang-orang ini adalah orang-orang Funisia yang mempunyai keterampilan sebagai pembuat kapal tetapi dipekerjakan di dalam proyek pembangunan rumah Tuhan ini. Jadi Gebal itu dulu disebut Biblos, sekarang menjadi kota Beirut, dan di sana itu orang-orang Funisia. Mereka itu adalah ahli-ahli pahat yang ahli membuat pahatan kapal. Ya, tapi ketika bait Allah dibangun, Salomo mempekerjakan mereka untuk dapat membantu dan melakukan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Mari saudara, kita akan lanjutkan besok dan mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar dari kisah hidupnya Salomo, di mana Tuhan mempercayakan dia untuk membangun rumah Tuhan. Bait Allah pertama kali dibangun oleh Salomo. Jadikan kami menjadi orang-orang dipercaya oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melihat bagaimana Salomo dipercayakan pekerjaan yang besar. Dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, namun Tuhan mempercayai Salomo. Kami juga mau belajar menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Bahkan di dalam mengatur pekerja-pekerjanya, Salomo tidak membiarkan para pekerja itu berpisah jauh dari keluarga mereka. Karena Salomo menyadari bahwa kekuatan sebuah bangsa itu terletak dari kekuatan sebuah keluarga. Ajar kami Tuhan hari-hari ini untuk memprioritaskan Tuhan di hidup kami. Juga keluarga Tuhan untuk kami bangun di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia di mezbah doa. Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit. Mari saudara, engkau yang sakit, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit. Berkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Berdoa juga untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa. Tuhan, lepaskan semua ikatan-ikatan dosa kami. Biarlah kami kembali kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Malam ini Bapak, jika ada yang terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Engkau sendiri Bapa yang dapat Tuhan memulihkan. Lepaskan setiap kami dari masalah keuangan. Lepaskan dari masalah hutang piutang, sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati siapa mereka rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan dalam nama Yesus. Tuhan berkati siapa mereka yang berbeban berat, yang ingin mengalami pemulihan dalam rumah tangga, mengalami pemulihan dalam keuangan, ekonomi apapun. Tuhan, Engkau turut bekerja menjadi jawaban bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami mengangkat tangan mulai dari Sabah sampai ke Merauke. Tuhan, jamah bangsa ini, lawat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar hujan pertobatan tercurah atas bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Berkati semua bangsa-bangsa juga Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati sama seperti Engkau memberkati tanah di atas bangsa kami. Diberkati pertanian, diberkati Tuhan tanahnya, air, udara, sungai, lautnya. Hari-hari ini Tuhan, banyak daerah yang terjadi kekeringan. Biarlah Tuhan turunkan hujan kepada mereka yang membutuhkan, agar tidak gagal panen Tuhan. Biarlah negara Indonesia boleh menjadi negara yang memberkati bangsa-bangsa lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, semua jajaran yang ada, Kabinet, TNI, Polri. Tuhan, biarlah mereka takut akan Tuhan, berdiri di atas bangsa ini. Berkati juga Bapak semua bangsa-bangsa di antara benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati semuanya. Biar roh takut akan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi. Semua orang berbalik dari dosa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama,
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.